menurut Bapak itu apa sih manajemen waktu itu gitu? Bukan masalah sibuk tidaknya, tapi prioritasnya. Terkadang kita itu takut gagal duluan sehingga nggak mau memulai. Gimana sih Pak untuk bertahan dan menemukan gitu teman-teman yang tepat, lingkungan yang tepat? Kreatif itu kan bagian dari kesuksesan, bagian yang bukan satu-satunya. Sehingga kita mengejar rezeki, tapi pastikan mendekatkan diri kepada yang memberi rezeki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, jumpa lagi dengan kami bersama podcast BK for All, belajar dan berkembang bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya Delia Sukartini dan rekan saya Rizka Utami yang akan membersamai teman-teman dalam podcast kita kali ini. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu ala mahasiswa. Sebenarnya jadi mahasiswa itu asik betul ya teman-teman pastinya. Tapi kadang bikin kita pusing dan bingung karena ada banyak kegiatannya, bener nggak nih di diri kita? Ya bener banget, belum lagi pusing gimana sih cara bisa memaksimalkan waktu yang ada itu buat belajar, mencari passion, dan juga punya waktu untuk bersenang-senang juga gitu. Oke, kalau gitu berarti pas banget nih hari ini kita akan membahas mengenai tantangan-tantangan dalam manajemen waktu. Mungkin nanti juga kita akan menemui istilah-istilah dari jenis-jenis mahasiswa. Nanti ada kuda-kuda, ada kura-kura, kemudian ada kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Ada banyak istilah mahasiswa yang akan kita temui. Jadi teman-teman jangan lupa simak videonya sampai akhir dan jangan lupa siapkan catatan nih buat nanti catat tips dan triknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang dosen kita tentunya, kemudian juga aktif dalam berbagai kegiatan yang tentunya sangat kreatif dan terampil dalam memanajemen waktunya untuk kegiatan di luar maupun di dalam kegiatan perkuliahan. Nah, siapakah beliau? Dia adalah Bapak Dr. Alrika MPD. Selamat datang Bapak di acara bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya untuk hadir sebagai narasumber podcast kita kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, selamat datang Bapak sudah bergabung bersama kami. Jadi seperti yang sudah kita jelasin tadi ke teman-teman nih Pak, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Jadi kita juga mau tahu nih tentang manajemen waktu Bapak seperti itu. Mungkin saat dulu menjadi mahasiswa atau saat ini kesibukannya kalau menjadi dosen, dan juga mungkin Bapak juga mengamati fenomena tentang mahasiswa saat ini Pak. Kami sebagai mahasiswa Bapak seperti itu, fenomenanya seperti apa mengenai manajemen waktu kami seperti itu. Mungkin bisa diceritakan dulu aktivitas Bapak saat ini, akhir-akhir ini, belakangan ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Rizka sama kita ya. Terima kasih. Jadi untuk akhir-akhir ini alhamdulillah kegiatan lancar gitu ya. Kemarin juga di FKIP ini ada agenda besar konferensi sendiri, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik. Dan yang terpenting itu adalah kita menjaga kesehatan fisik, psikis gitu. Karena kalau misalkan tidak sehat itu tidak bisa melaksanakan aktivitas itu. Jadi tadi berkaitan dengan aktivitas ya, alhamdulillah USI ini merupakan tempat yang bersejarah karena saya juga alumni di sini gitu kan. 4 tahun menyelesaikan studi, lanjut S2 dan S3, sekarang lagi di USI ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa mengenai tentang waktu sendiri gitu ya, pada dasarnya itu adalah prioritas. Bagaimana seorang bisa memprioritaskan? Nah, misalkan Rizka sendiri, tadi Rizka kalau misalkan sholat subuh jam berapa biasanya? Jam 4:30. Nah, kalau misalkan nggak diprioritaskan itu bisa 5:30. Iya. Nah, ada lagi contoh seseorang misalkan subuh dia sering kesiangan, tapi ketika mau pergi cepat dia bisa bangun jam 3. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena memprioritaskan. Jadi bukan masalah sibuk tidaknya, tapi prioritasnya. Ini poin-poin pentingnya. Kalau masalah sibuk tidak itu kan setiap orang itu jelas sibuk, tapi bagaimana dia bisa memprioritaskan.
Nah, justru orang yang sibuk itu sebenarnya manajemen waktunya bagus karena sudah terjadwal. Misalkan seperti teman-teman jam 8 sampai segini kuliah ini kuliah ini, artinya sudah terjadwal. Kita tinggal mengikuti jadwal saja gitu. Nah kalau misalkan yang manajemen waktunya nggak bagus, itu yang nggak terjadwal mestinya kan, tapi tidak. Justru yang terjadwal ini terkadang terbengkalai waktu. Mungkin itu suatu gejala permasalahannya gitu. Ya. Benar sekali Pak ya. Jadi kita tuh harus bisa memprioritaskan apa yang seharusnya kita utamakan dalam kegiatan keseharian juga gitu Pak. Betul. Oke, jadi pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak itu apa sih manajemen waktu itu gitu? Kalau manajemen waktu itu menurut dalam kacamata saya pribadi ya, manajemen itu kan mengatur ya, kita mengatur, mengelola gitu. Bahasa ringkasnya, bahasa sederhana itu adalah mengatur, mengelola waktu sebaik mungkin. Karena manajemen ini kan banyak ya, ada manajemen waktu, ada manajemen perkantoran, bahkan ada manajemen kolbu istilahnya itu. Jadi bagaimana dia bisa mengatur? Nah, mengatur inilah dibutuhkan suatu keterampilan, dibutuhkan suatu pengalaman. Karena kalau misalkan dia mengaturnya dengan baik, dengan tepat, artinya manajemennya bagus. Jadi kita tidak bicara tentang teori yang menjelimet gitu ya, dalam bahasa sederhana bagaimana seorang mengatur dan mengelola waktu itu dengan baik. Jadi Bapak juga tadi menyebutkan tentang pengalaman gitu ya Pak. Jadi semakin banyak pengalamannya, mungkin kita bisa lebih terampil dalam manajemen waktu. Kami juga mau tahu nih Pak, mungkin berdasarkan pengalaman Bapak ketika menjadi mahasiswa, gimana sih Pak caranya mengatur waktu atau menyusun jadwalnya gitu selagi menjadi mahasiswa? Oke. Pada saat mahasiswa dulu, alhamdulillah saya juga pernah berposisi sebagai ketua himpunan dan juga aktif di BEM fakultas gitu ya. Tapi 4 tahun bisa menyelesaikan studi, 4 tahun tepat waktu. Nah, jadi ketika mahasiswa itu ya, yang pertama itu kita pasang tujuan dulu. Saya datang ke unsur ini sebagai mahasiswa. Nah, tugas utama saya adalah belajar. Nah, jadi kalau tugas kita utama belajar, organisasi kita ikut oke, tapi jangan melalaikan tugas utama. Itu boleh. Tugas utamanya jalan gitu. Nah, persoalan nanti ada kegiatan, ada organisasi ini, organisasi itu, kita cek gitu. Kalau misalkan ini penting dan mendesaknya yang mana? Saya selalu mengupayakan perkuliahan. Kalau misalkan itu jamnya kuliah. Lalu bagaimana dengan rapat, dengan kegiatan organisasi? Di situlah kita belajar organisasi. Organisasi itu kan tidak mesti harus kita yang mengerjakan. Kita di situ ada delegasi, bisa lobby teman, gitu. Kita bisa minta bantuan teman. Tentunya nanti ketika teman nggak bisa, kita siap kapan juga gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan yang lain gitu. Nah, artinya kan kenapa banyaknya manajer yang bagus itu karena mereka bisa mengelola. Manajer itu kan satu orang, tapi pekerjaan yang lain terselesaikan. Karena dia bisa mencari orang yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi itu pengalaman kuliah itu dulu jadi pengalaman berharga. Karena saya juga di organisasi itu tentu mengatur berbagai macam kepala itu kan dibutuhkan pengalaman yang luar biasa ketika itu. Jadi yang pertama kali kita tanamkan ke diri itu adalah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulai dari yang kecil. Jadi kalau 3M itu sudah dilakukan, maka yang lain insya Allah bisa. Gimana kita mau ngatur orang lain kalau diri sendiri nggak bagus gitu. Terus gimana kita bisa mengatur mulai dari diri sendiri ya, dan mulai dari hal yang terkecil. Kalau mau bicara cita-cita yang besar, pastikan yang kecil udah selesai dulu. Dan mulai dari sekarang, cita-cita boleh tinggi, tapi actionnya gimana gitu. Nah, jadi ini 3M ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Gitu. Ya, sangat luar biasa ya ternyata Bapak dulu sebagai mahasiswa, walaupun dengan kesibukannya, ternyata mampu untuk mengelola waktu dengan sedemikian baiknya gitu ya Pak ya. Nah, kalau pengaruhnya sendiri nih Pak di perkuliahan gitu. Nah, kan ada kategori mahasiswa ini berbagai macam yang disebutkan sekali tadi. Nah, terhadap performa mereka sebagai mahasiswa di dalam kelas itu, karena kan saat ini Bapak mengajar sebagai dosen juga. Nah,
untuk pengalaman Bapak dalam mengajar itu terhadap mahasiswa yang mengambil singkat material itu, mereka yang sering terlambat masuk kelas dan bahkan tidak mengumpulkan atau terlambat mengumpulkan tugas. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau seperti itu balik ke yang pertama tadi, mereka tidak memprioritaskan. Yang pertama, ada kemungkinan pertama itu tidak memprioritaskan. Nah, yang kedua, memprioritaskan tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya gimana. Nah, ini kalau nggak tahu caranya, kita cek juga apakah dia mau belajar atau tidak mau belajar. Nah, kalau misalkan dia mau belajar, tentu dia mau perbaiki. Nah, kebiasaan mahasiswa ini kan misalkan begadang gitu. Sehingga kalau orang begadang itu jelas dia paginya ngantuk gitu. Nah, terus yang kedua itu terkadang di era sosmed yang sekarang luar biasa ini, waktu kita itu habis di depan Android. Ini tidak hanya mahasiswa tentunya. Bahkan kemarin saya cek anak SD sudah pegang Android gitu. Nah, artinya kan kita termakan, waktu kita termakan di sana, nggak terasa udah 2 jam, nggak terasa udah 3 jam. Gitu. Nah, tentu hal ini perlu pengereman gitu. Dan menurut saya yang paling tepat itu adalah dirinya sendiri itu perlu bergaul dengan lingkungan yang tepat. Karena lingkungan yang tepat itu ketika kita melakukan hal yang kurang tepat, ada yang mendengarkan, kita bisa terjaga. Karena kalau kita manusia kan, terkadang berbuat salah, terkadang berbuat benar, terkadang hilaf gitu. Nah, kalau ada yang mengingatkan, tentu kita tahu batasan. Gitu. Nah, jadi sayang sekali kalau misalkan mahasiswa tidak menjalankan tugas utama mereka. Mengingat Indonesia akan generasi emas 2045 gitu. Ya kita penting sekarang karena generasi mahasiswa sekarang nanti akan memimpin. Nah, sehingga balik lagi ke yang dulu, senangilah baca buku. Baca buku itu senangi. Kalau misalkan memang dapat di TikTok dapat gitu, tapi informasi itu terkadang tidak komprehensif. Informasi itu hanya setengah-setengah, gitu. Hanya sepatah dua patah saja. Tapi kita balik lagi ke model lama gitu, senang. Jadi saya ingat dulu dosen media dan konseling Pak Dr. Indonesia, dia mengatakan seperti ini, sekian banyak hobi jadikan membaca itu adalah hobi. Jadi balik lagi situ, jadikan membaca itu adalah satu hobi. Kalau membaca itu satu hobi, maka buku itu adalah jendela dia bisa melihat dunia yang lebih luas. Jadi seperti yang Bapak sampaikan ya, mungkin generasi kami ya Pak dan juga generasi-generasi selanjutnya mungkin harus lebih aware tentang membaca dan juga literasi seperti itu. Nah, dari tadi Bapak juga menyebutkan mengenai lingkungan yang tepat gitu ya Pak, mungkin teman-teman yang bisa membawa pengaruh positif gitu. Jadi sekarang tuh ada istilahnya Pak, tipe-tipe mahasiswa tuh ada istilahnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kupu-kupu, kura-kura, sama kuda-kuda. Kupu-kupu itu kuliah pulang gitu. Kura-kura itu nantinya kuliah rapat, anak-anak organisasi Pak. Dan kalau kuda-kuda itu kuliah dagang, jadi mulai merintis usaha gitu. Dan mereka pastinya ada di lingkungan yang berbeda. Mungkin ada yang punya teman organisasi yang suka volunteering, ada teman organisasi yang suka lomba, atau kuliah pulang yang mungkin bisa menerbitkan banyak jurnal gitu karena fokus ke akademik. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai dosen, gimana Pak kacamata memandang tipe-tipe mahasiswa seperti itu? Oke, jadi ketiga tipe mahasiswa itu saya mengalami semua. Ketiga tipe itu kan. Nah, jadi semester awal itu saya termasuk udah pulang. Pertengahan semester kuliah rapat, akhir semester kuliah dagang. Nah, jadi yang terpenting itu ya kita jadilah menjadi style kita tersendiri. Mahasiswa itu perlu menjadi style mereka sendiri. Tapi dengan catatan style mereka itu tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan aturan. Karena bagaimanapun juga ya itu kan ketika seorang itu sudah menjadi style, sudah jadi passion, walaupun tadi kuliah pulang ya, kalau itu menjadi hal yang positif, dia bisa menghasilkan berbagai macam ide. Kita lihat misalkan penulis itu kan tentu di dalam ruangan, mungkin dia di satu ruangan ketika dia bisa menulis, maka idenya di mana-mana. Orang yang rapat pun ketika mereka rapat, mungkin mereka nanti bisa menjadi seorang pemimpin. Yang dagang mungkin bisa jadi entrepreneur di situ. Jadi jadilah diri Anda sendiri yang membuat diri kita nyaman gitu. Tapi pastikan diri sendiri itu tidak bertentangan. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan gini ya, misalkan seseorang itu dia stylenya itu adalah
terkenal dengan gaya komunikasinya yang bagus. Nah itu kan nggak bertentangan dengan norma, ya dia pertahankan itu. Nah ada juga orang itu yang style dengan lobby, saking lobbynya dia melakukan tindakan kecurangan. Ya dia harus stop itu, nggak boleh. Misalkan orang organisasi dia lakukan lobby dan di lobby itu ada tindakan kecurangan, dia harus stop itu karena bertentangan dengan norma. Nah, jadi tidak ada masalah dengan tipe mahasiswa tadi, asalkan mereka mengetahui skala prioritas. Kita tidak bisa mengatakan ini lebih baik dari ini lebih baik dari ini, tidak bisa. Karena style itu adalah ciri khas orang. Makanya kalau misalkan Nabi Muhammad itu adalah Quran berjalan, mahasiswa itu adalah teori berjalan. Sehari-hari mereka belajar teori. Pengaplikasian dari teori itu yang sehari-harian. Baik, idealnya seperti itu. Walaupun terkadang mahasiswa ketika belajar bingung, tadi materinya apa, yang dipahami apa. Nah idealnya mereka adalah teori berjalan. Seperti teman-teman di BK belajar tentang psikologi kepribadian. Teori berjalan, gimana kepribadian itu Pak? Misalkan teman-teman biologi, mereka mempelajari tentang simbiosis mutualisme. Gimana penerapan simbiosis mutualisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah idealnya seperti itu. Jadi, gimana kita bisa menerapkan teori yang kita pelajari itu? Baik Pak, jadi sebagaimana adanya jenis-jenis mahasiswa yang seperti itu, ternyata memang semua individu pernah mengalami masa-masanya seperti itu. Ada yang kupu-kupu, ada yang kuda-kuda, ada yang kura-kura juga. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih, apa saja sih faktor yang mempengaruhi mahasiswa itu sulit untuk mengatur waktunya, terutama dalam hal perkuliahan gitu, dan bagaimana sih pengaruh lingkungan itu khususnya dengan keluarga, teman, dan juga universitas sendiri dalam mempengaruhi mahasiswa dalam mengatur waktunya. Ya, jadi kalau misalkan yang kesulitan itu ya, terkadang kita itu memulainya itu. Jadi untuk awal start itu yang sulit. Kenapa gitu? Karena ketika dilalui bisa ternyata mahasiswa itu. Kita ambil contoh misalnya, mahasiswa ketika itu ada mahasiswa angkatan 2020 ya. Satu kelas mereka itu nggak pernah nulis artikel. Itu nggak sampai 1 bulan itu nulis dan publish. Nah, untuk memulainya memang sulit. Bisa nggak? Ini literaturnya gimana? Publisnya gimana? Nah, itu kan memulai sulit. Tapi ketika mereka action bisa. Nah, jadi lanjutlah memulai dulu. Persoalan berhasil gagal itu urusan lain dulu. Urusan belakang itu. Kita jangan mikirin berhasil gagalnya dulu. Saya coba, saya mulai gitu kan. Persoalan gagal kita coba lagi. Persoalan berhasil alhamdulillah gitu. Nah, persoalan gagal itu urusan lain itu. Nah, terkadang kita itu takut gagal duluan sehingga nggak mau memulai. Jadi masalah utamanya itu gimana mau memulainya itu. Nah, kalau mau memulainya tadi, itu tadi kita jangan pikirkan berhasil dulu. Berhasil gagal dulu itu bonus. Kayak orang misalkan memperebutkan juara 1, nggak mungkin semuanya juara 1. Ada yang 1 yang 2 kan. Ya betul, coba dulu, taruh dulu gitu. Persoalan hasil itu urusan lain, itu urusan hadiah. Nah sehingga lingkungan pun perlu mendukung dalam hal ini. Nah kita sebagai mahasiswa itu ya memang penting betul mencari lingkungan yang tepat. Apalagi di semester akhir ini, carilah lingkungan yang mereka itu mengajak untuk lulus tepat. Carilah lingkungan yang teman-teman itu istilahnya itu memotivasi dalam mengerjakan skripsi. Nah, kalau kita berteman dengan orang santai aja lah, masih ada waktu. Ikut santai nanti khawatirnya. Jadi lingkungan yang tepat ini penting ya, pertemanan maupun keluarga. Mungkin tadi Bapak juga menyinggung mengenai lingkungan gitu, terus dampak buruknya kalau kita nggak punya manajemen waktu yang baik. Nah mungkin ada nggak sih Pak caranya kita sebagai mahasiswa untuk menemukan lingkungan yang tepat? Karena kalau dari saya pribadi nih, mungkin di lingkungan FKIP kita cenderung mahasiswa akhir itu sudah mulai berhenti berorganisasi Pak gitu, mulai tidak fokus lagi berorganisasi tapi lebih ke penyelesaian tugas akhir. Sedangkan ketika penyelesaian tugas akhir, kelompok pertemanan semakin kecil seperti itu. Kemudian interaksi sama teman itu tuh semakin tidak intens lagi karena nggak ada kelas, kemudian sendiri-sendiri. Nah, gimana sih Pak untuk bertahan dan menemukan gitu teman-teman yang tepat, lingkungan yang tepat seperti itu?
Jadi kalau misalkan kita bicara lingkungan yang tepat itu ya, itu kalau teman-teman itu kan sepantaran istilahnya, satu frekuensi gitu kan, seumuran. Lingkungan yang tepat itu tidak mesti orang yang sama-sama mahasiswa, tidak mesti orang yang sama-sama berjuang seperti kita. Lingkungan yang tepat itu bisa paman kita, bisa ibu kita, adik kita, kakak kita, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang tadi ya, misalkan teman, kita kan bisa menilai, oh ini bagus, oh ini kayaknya kalau misalkan saya istilahnya mengikuti mereka, nanti saya akan lama. Kita berteman dengan mereka oke, tapi kita tidak nyebur bersama gitu. Jadi kalau misalkan sosialisasi tetap, apa kabar, itu tetap, tapi tidak menyelami sampai ke dalam, itu maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan itu, saya ingat betul dulu waktu di selesai S1, saya punya paman ya, beliau ini kan bilang gini gitu, kamu mau lanjut S2? Enggak, saya mau ngajar di sini. Dan memang ketika itu saya ngajar di SMA. Nah, setelah itu saya ngajar, saya juga jualan gitu kan. Terus paman saya ini bilang gini, kamu kalau misalkan masih di Palembang, ibarat mendapatkan perempuan, ya udah lingkungan ini. Tapi kalau kamu berangkat S2, kamu akan mendapatkan pilihan yang lebih banyak katanya. Nah, sehingga saya memikirkan harus ada resiko. Saya harus target ambil apa kata paman saya. Itu nggak kepikiran itu kalau saya nggak diskusi dengan paman. Mungkin kalau ketika itu, ini kan semuanya jalannya kan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, Allah semua yang memberikan jalan. Tapi kan kalau misalkan saya nggak ngobrol, Allah nggak ketemukan saya dengan paman ketika itu, mungkin saya nggak kepikiran ambil S2. Tapi beliau menyampaikan itu, sampai sekarang saya ingat ketika itu ngobrol itu berempat, itu ada paman, ayah, kakak, saya sendiri. Walaupun kalimatnya itu sederhana, tapi itu bermakna. Nah, artinya itu lingkungan yang sehat itu. Sehingga setelah ngobrol, pikiran saya terbuka. Oh, saya harus menulis semua ini. Nah, itu berlalu sederhana itu. Nah, itu kira-kira lingkungan yang tepat tadi. Contoh misalnya, ketika baginya itu mengerjakan tugas saya. Saya lihat kakak tingkat yang apa istilahnya yang menurut saya orang ini bagus diikuti. Saya temani gitu kan, saya dekati gimana caranya, gimana polanya, dan saya belajar dengan mereka. Oh, polanya seperti ini. Dan sekali lagi, terkadang ya mereka itu tidak hanya mengandalkan kognitif saja. Kognitif itu kan bagian dari kesuksesan, bagian yang bukan satu-satunya. Ada faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain itu yang perlu kita pelajari. Misalkan keuletan dia, cara beliau menemui dosen, cara beliau memanajemen waktu, mengerjakan tugas. Nah, itu saya belajar itu. Saya belajar dari mereka. Jadi kalau misalkan mengerjakan skripsi ya, skripsi itu kerjakan sehari, harus kerjakan. Kita pasang target sehari minimal berapa menit misalnya. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan berapa menit, ada masanya mood kita lagi nggak bagus. Kalau mood lagi nggak bagus, kerjakanlah pokoknya, kerjakanlah ucapan terima kasihnya, kerjakanlah kata pengantarnya, kerjakanlah apalagi daftar isinya gitu. Nah, kalau mengerjakan bab 1, bab 2, bab 4 kan mau berpikir loh. Yang penting konsisten kerja gitu. Itu poin yang penting. Jangan kita berhenti. Karena nanti kalau misalnya mengerjakan 2 minggu berhenti, mulai dari nol lagi, tidak semua orang startnya bagus. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan sebenarnya banyak teknik-teknik atau cara-cara untuk manajemen waktu dengan baik ya Pak, mulai dari prioritas atau skala prioritas dalam kegiatan, kemudian ada 3M tadi, kemudian juga menentukan lingkungan yang mendukung bagi kita sebagai mahasiswa tentunya, kemudian ada konsistenan sebagai mahasiswa untuk menjalankan sesuatu yang dimulai gitu ya Pak. Nah, untuk kita sebagai konselor nih Pak, kan terkadang kalau tadi kan sebagai dosen dan mahasiswa. Nah, kalau sebagai konselor nih, kalau ada mahasiswa yang ternyata juga kesulitan dalam menangani manajemen waktunya, itu bagaimana cara kita memanage atau mengarahkan mereka seperti itu untuk memiliki manajemen waktu yang baik sebagai konselor? Ya, sebagai konselor kan kita berikan tipe dari konseling kan konseling dan masalah ya.
dalam artian konselor tidak bermasalah ini persepsi kita tentang dia. Karena dia bersalah, jelas bersalah, tapi kita menganggapnya tidak bersalah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menganggapnya tidak bersalah, maka kita akan menerima dia apa adanya. Jadi kalau kita udah menganggap dia bersalah, penerimaan kita nggak bagus. Kita udah pakai apa namanya itu, dalam artian itu kacamata orang ini kayak gini, udah sentimen pribadi, nah itu nggak bagus. Jadi kita anggap konselor ini tidak pernah bersalah. Nah tentunya dalam hal ini ya, kalau misalkan posisi kita sebagai konselor, kita siap untuk memfasilitasi siswa, memfasilitasi mahasiswa. Nah tetapi terkadang mahasiswanya ini tidak memiliki kesadaran untuk konselor, gitu. Mereka tidak memiliki kesadaran itu. Lalu bagaimana gitu ya? Saya dalam kacamata saya itu baiknya universitas itu memiliki konselor teman sebaya. Nah, konselor teman sebaya itu ya setiap prodi itu ada konselor teman sebaya, sehingga dia bisa menawari temannya gitu kan. Kalau misalkan dia suka, dia bisa bicara dulu ke konselor temannya tadi. Konselor teman sebaya itu menghubung. Oh di angkatan saya itu ada ini berkenan Bapak sebagai konselor untuk membantu, silakan. Berarti dia bisa temani temannya tadi. Itu penting konselor teman sebaya. Karena kalau misalkan seseorang dia dari prodi lain, misalnya kalau dari BKK sudah tahu dosen-dosennya ya, dia akan menceritakan masalah dia dengan orang lain yang mereka anggap itu adalah dosen. Ya, tidak semua orang mau menceritakan persoalannya. Dia akan berpikir siapa mau tahu masalah gue gitu kan. Nah, artinya gitu kan, perlu konselor teman sebaya tadi ditata gitu. Setiap prodi itu ada konselor teman sebaya. Mungkin apa istilahnya itu perlu program khusus nih untuk konselor teman sebaya ini. Karena saya yakin kalau ditanya masalah orang itu ada semuanya. Kapan masalah berhenti? Kalau dia udah mati gitu ya. Artinya kan penting itu. Saya lebih mengarahkan perlu adanya konselor teman sebaya. Kenapa? Apalagi alasan saya bicara seperti itu. Yang kedua, saya menemui konselor yang sengaja betul untuk bercerita itu ya tidak banyak yang mereka sengaja betul untuk cerita itu nggak banyak. Artinya kan mereka tuh masih mungkin ada berpikir apa ya nanti terus aku ini kan masalahku. Nah yang kedua juga orang belum menyadari pentingnya kesehatan mental. Nah, ini perlu disosialisasikan juga. Di samping perlu adanya pelatihan konselor teman sebaya, perlu adanya sosialisasi tentang kesehatan mental gitu. Orang masih berpikir sakit itu fisik. Sehingga kalau sakit fisik orang akan repot. Kamu sakit buat ini. Tapi kalau sakit psikis, udahlah nanti sembuh. Masih seperti itu. Nah, jadi dua poin ini jadi PR nih. Jadi PR kita bagaimana konselor teman sebaya itu bisa kita programkan, dan yang kedua tadi orang yang memahami tentang kesehatan mental. Oke, makasih banyak Bapak tadi penjelasannya. Teman-teman juga kami tuh baru aja melakukan sosialisasi juga Pak. Selasa kemarin Rabu ya teman-teman ya. Rabu kemarin, tapi memang masih terbatas Pak, 2 delegasi per prodi. Jadi memang belum luas begitu. Harapannya mungkin yang selanjutnya bisa lebih besar lagi seperti itu. Kami juga senang sekali mungkin Bapak ada masukan dan saran untuk lab BK khususnya ya, atau teman-teman prodi nanti bisa kita perbesar program kerja dan juga kebermanfaatan kita di sini seperti itu. Nah tadi Bapak juga menyampaikan kalau sebagai konselor dan juga kita kalau anak-anak BK kan paham ya Pak, ada unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat seperti itu, memandang konselornya gitu. Tapi tentunya teman-teman yang di luar masih banyak yang belum memahami ini Pak. Ada juga yang merasa kemarin pas sharing kemarin tuh ada yang cerita Pak kalau dia tuh orang yang suka dicurhati, tapi dia merasa itu beban seperti itu Pak. Gimana aku menyelesaikan masalah semua orang yang curhat ke aku gitu. Nah jadi untuk mahasiswa yang di luar apa ya, yang tidak terlalu terpapar tentang materi-materi kesehatan mental mungkin masih kesulitan untuk menjadi konselor sebaya tadi seperti yang Bapak sebutkan. Ada nggak Pak tipsnya gitu? Misalnya kita nih orang awam dan juga kita punya image yang baik, orang-orang mau cerita ke kita, tapi kita gimana gitu menyikapinya seperti itu supaya kita membantu tapi kita nggak menjadi
beban gitu bagi kita untuk teman-teman yang cerita ke kita gitu. Jadi kalau masalah jadi beban tadi ya, walaupun dia konselor yang udah udah menyelesaikan pendidikan dunia konseling, masih ada kemungkinan untuk mengalami hal itu, mengalami aku juga masih ada masalah dengan masalah orang lain, itu masih ada. Memang persoalan ini memang persoalan seseorang itu perlu menjiwai, dia perlu menjiwai. Artinya kan apa istilahnya, orang yang sudah menjiwai untuk mendengarkan orang lain, dia udah siap. Nah, jadi kalau misalkan tadi mahasiswa ini mungkin bisa dievaluasi gitu kan, selama kamu 1 semester jadi mahasiswa gimana? Saya nyaman, saya enggak. Nanti kita kasih survei dari misalkan anggaplah dari per prodi ada 2 kali misalkan 15 prodi di sini 30 orang itu mana yang puas, mana yang tidak puas. Nah, yang tidak puas itu kita tanyakan kenapa gitu kan. Nah, di situ kita evaluasi karena program itu terkadang jangka panjang. Nah, ini kan kita permulaan ya. Permulaan ini seperti itu. Dan mereka juga lebih kepada penghubung sebenarnya. Penghubung dalam artian itu mengetahui ini yang bermasalah, ini nanti apa istilahnya. Dan dia meyakinkan temannya, ada loh tempat kalau mau kamu cerita. Ini nanti tempatnya di sini. Nah, dia meyakinkan temannya gitu. Nah, jadi apa istilahnya itu yang terpenting itu untuk menjadi konselor tadi ya, sebaiknya kita manage kita dulu. Kalau misalkan mendengarkan orang bermasalah, kalau saya itu mendengarkan orang bermasalah itu jadikan pembelajaran. Masalahnya seperti ini, gimana kalau saya mengalaminya? Saya dapat pelajaran dari dia dengan seperti ini. Bagi saya itu sepele, tapi bagi dia berat. Itu jadi pembelajaran. Bagi dia ringan, bagi saya berat. Itu kan jadi pembelajaran. Kan orang itu kan mengambil pembelajaran itu biasanya dari 2 hal. Yang pertama, dia mengalami langsung. Yang kedua, dia cukup mendengar orang lain. Contohnya gimana? Di situ ada polisi, kamu harus pakai helm misalnya. Nah, yang pertama ini orang ini sadar tidak ada polisi, saya pakai helm. Yang kedua ini pakai helm itu kalau ada polisi, itu reaksinya berbeda. Yang pertama ini lebih tenang dari yang kedua. Karena tidak polisi, dia pakai helm. Yang kedua ini nggak ada polisi. Nah, terus kamu kalau misalkan pakai kendaraan jangan ngebut-ngebut, nanti bahaya sih. Ada orang, oh ya, dia udah menyarankan, saya tahan. Ada orang nggak mau dengarkan, nunggu ngalamin dulu baru mau berubah. Nah, kita mau pilih mana gitu? Mau cukup mendengar pengalaman orang saja, atau harus mengalami gitu kan? Nah, kalau saya cukup mendengar pengalaman orang saja, kalau Tuhan itu negatif gitu kan? Nah, jadi sebagai konselor mendengarkan seseorang, pada dasarnya kita melakukan pembelajaran. Ada banyak pembelajaran. Bagaimana orang itu dia curhat, ada yang mau cerai, apa orang itu yang melakukan kekerasan di situ. Itu dapat pembelajaran yang banyak. Jadi kalau misalkan mahasiswa BK, sebaiknya mereka melakukan itu, penyesuaian diri. Dia merenungi dirinya. Apakah kalau sudah tepat, bisa dulu. Karena kalau konselor sejati, dia itu menjadi teladan gitu. Konselor sejati. Saya ada profesor namanya Profesor Zulfikar Bisa. Itu bagi saya beliau itu adalah konseling sejati. Yang saya tangkap beliau itu mempraktekkan teori humanistik. Bagaimana beliau itu ketika saya WA nggak sampai hanya hitungan detik menit segera direspon. Profesor loh. Kita tahu sendiri profesor gimana. Itu jadi teladan bagi saya. Terus kapan azan itu beliau stop dulu, aktivitas yang lain diberhentikan, dia langsung ke masjid gitu. Itu konselor sejati. Nah, jadi di samping kita juga, kita yang sudah menjadi konselor, sudah menjadi calon pendidik, kita menjadi teladan yang lain juga. Gitu. Kita menjadi calon teladan ya teman-teman. Iya betul. Teladan. Susah di FKIP kan karena keguruan, kita calon guru, calon dosen, mungkin teman-teman yang mau lanjut, kita akan menjadi teladan untuk siswa dan juga mahasiswa. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Padahal diskusinya seru sekali ya teman-teman. Kita kilas balik lagi tadi, sudah banyak yang Bapak jelaskan mengenai konsistensi, kemudian komitmen, kemudian juga dari
selain manajemen waktu ada juga manajemen diri. Mungkin terakhir ada nggak sih Pak tips dan juga trik dari Bapak untuk kami mahasiswa selain manajemen diri apa saja yang perlu kami persiapkan gitu agar bisa menyelesaikan studi dengan baik, tepat waktu, kemudian dengan hasil yang memuaskan. Oke, jadi apa? Ini kan bagian dari bagian dari ikhtiar ya. Dan itu kan bagian dari yang kita lakukan. Yang paling utama dan paling utama sebagai makhluk yang memiliki Tuhan, kita harus mendekatkan diri dulu. Mendekatkan diri dulu. Gimana kita mengejar rezeki tapi kita menjadi yang memberi rezeki kan nggak nyambung ya. Jadi pastikan kita hubungan hablum minallah yang tepat. Hubungan dengan Allah itu tepat. Itu dulu. Nanti dulu berpikir yang lain-lain. Karena logikanya itu tadi, gimana kita ini kuliah ingin mencari rezeki kan, tapi kitanya menjauhi yang memberi rezeki. Nah itu kan nggak masuk akal. Jadi pastikan itu PR itu sudah selesai. Nah yang berikutnya itu ya, kita perlu menguasai skill tertentu, kuasai bidang skill tertentu. Misalkan di BK ini kan banyak, bisa statistiknya, bisa metodologinya, bisa pengajarannya, bisa kuasai satu skill tertentu. Paling tidak minimal satu, sehingga orang kalau misalkan mendengar kata Rizka, oh bimbingan kelompok. Kenapa? Karena Rizka jago bimbingan kelompok. Mendengar kata berita, oh konsen individu, karena jago konsen individu. Kuasai itu kuasai satu bidang tertentu. Kalau misalkan sudah mendekatkan kepada Tuhan, gitu ya, apa istilahnya yang kedua tadi itu menguasai satu bidang tertentu, gitu kan? Tinggal kita ini apa istilahnya bertawakal gitu. Gimana nanti Allah menggerakkan gitu. Karena sebagai salah satu contoh gitu ya, saya memasukkan lamaran ke SMP kemana itu ditolak. Menjelang ujian tesis saya ditelepon oleh kaprodi, oleh dosen BK ketika itu. Dia udah pensiun, udah wafat lagi ya. Berarti kapan selesai? Segera pulang. Memang saya mengikuti tes SMA, tapi kan jalan tuh ada. Artinya kan itu didapatkan tanpa kita cari, tanpa kita minta, diberi gitu. Dan yang tadi yang saya cari, yang saya kejar, justru ditolak gitu. Nah, artinya perlu paham konsep itu bahwa tidak segala sesuatu itu harus dilogikakan. Terkadang ada di luar kendali kita. Nah, kita harus paham itu. Yang di luar kendali kita inilah sehingga kita mengejar rezeki, tapi pastikan mendekatkan diri kepada yang memberi rezeki. Sekali ya Pak ya, jadi istilahnya suatu hal dasar untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita begitu. Entah apapun keyakinan kita tuh harus menjadi diri kita tapi tidak melupakan siapa pencipta kita gitu. Nah itu tadi diskusi kita bersama Pak Revi ya teman-teman. Kita tadi sudah banyak berbincang mengenai manajemen waktu. Kita jadi mengetahui ternyata ada faktor-faktor yang mengaruhi dampak negatifnya dan juga tips and triknya dalam manajemen waktu. Nah, untuk menutup diskusi inspiratif ini Pak, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak, mungkin apa pesannya yang disampaikan kepada teman-teman kita yang menonton. Oke, jadi posisi sebagai mahasiswa itu adalah posisi yang sangat baik dan sangat tepat ya. Kenapa gitu ya? Karena banyak orang yang ingin jadi mahasiswa tapi tidak mendapat kesempatan. Nah, Anda yang sudah berposisi di sini manfaatkanlah dengan baik, gitu kan? Dan pilihan kita itu adalah yang terbaik karena kita sudah memilih. Nah, sehingga kalau sudah memilih, tanggung jawablah. Resiko apapun ada. Misalkan senang, tidak senang itu tidak ada. Ya tugas banyak, apalagi apa misalkan ada ini, ada itu, ini sulit, ini pusing, ya hadapi. Karena nanti kita akan memetiknya nanti. Sehingga belajarlah juga untuk menjadikan proses kita adalah suatu kenikmatan, sehingga tidak hanya fokus pada hasil, proses kita nikmati hasil dari Tuhan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, menjadi mahasiswa itu privilege kalau kata anak sekarang tuh Pak, privilege. Jadi dinikmati prosesnya, kemudian dihadapi resikonya, insya Allah nanti
hasilnya yang kita tuai itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita perjuangkan dari sekarang, seperti itu. Nah, itulah tadi obrolan kita bersama Bapak Dr. Alrevi MPD. Sudah sangat inspiratif sekali, sudah banyak sekali yang kita bahas ya teman-teman ya, tadi sudah menyimak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya, semoga sukses selalu Pak. Oke, jadi gimana nih pendapat teman-teman mengenai obrolan kita hari ini? Mungkin boleh ya tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk like, kemudian untuk share dan juga subscribe channel YouTube kita supaya gak ketinggalan podcast-podcast kita selanjutnya. Oke, saya Rizka Utami. Saya Brita seperti ini. Oke, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.